Beberapa tahun silam, ada seorang mahasiswa bernama Kevin, jurusan arkeologi. Umurnya baru 21 saat ia pindah ke sebuah rumah kos tua di atas bukit kecil, kawasan sunyi di Semarang Atas. Kos itu murah, terlalu murah, dan Kevin menerimanya tanpa banyak tanya. Ia butuh tempat tinggal. Kuliah sambil kerja di toko buku antik sudah cukup menyita energi dan pikirannya. Rumah kos itu 2 lantai, tua. Cat mengelupas, bau lembab bercampur jamur mengendap di lorong-lorong. Lantai 2-nya sepi. Hanya ada 3 kamar, dan hanya 1 yang dihuni, kamar 2B kamarnya Kevin. 2 kamar lain terkunci, tak pernah dibuka. Di ujung lorong sempit itu berdiri sebuah cermin tinggi, setinggi langit-langit, dengan bingkai kayu hitam penuh ukiran menjalar. Tak ada yang tahu dari mana datangnya. Bahkan Bu Sri, pemilik kos yang jarang keluar kamar, hanya berkata, "Sudah ada sejak saya kecil. Jangan sering-sering dilihatin. Nanti ada yang ikut." Kevin tertawa kecil saat itu. Tapi setelah beberapa minggu tinggal di sana, ia berhenti tertawa. Karena setiap malam tepat jam 2 pagi lewat 15 menit, ia terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara langkah berat dari lorong. Seperti seseorang berjalan sambil menyeret kaki, lalu berhenti. Tepat di depan pintunya. Dan selalu 3 ketukan pelan. Tok, tok, tok. Waktu ia mengintip dari lubang kunci, lorong itu kosong. Tapi, cermin di ujung lorong memantulkan sesuatu. Sosok tinggi, rambut panjang menutupi wajah, berdiri menghadap pintu kamarnya. Setiap malam semakin aneh. Bayangan Kevin di cermin kadang tak bergerak saat ia bergerak. Terkadang, tersenyum duluan. Bahkan pernah ia lihat bayangan itu menangis. Sementara dirinya sendiri tidak. Puncaknya datang pada malam hujan lebat. Listrik padam, kosan gelap. Kevin baru pulang dari toko buku. Lorong lantai 2 lengang, tapi ia mendengar suara kaca pecah, disusul isakan kecil. Dengan senter ponsel, ia menyusuri lorong. Cermin itu retak, tapi pantulannya masih utuh. Ia dekati, dan di dalamnya terlihat ruangan lain, gelap, pengap. Ada ranjang besi tua dan seseorang di sudut ruangan, duduk memeluk lutut. Kevin nyaris tak percaya. Wajah orang itu, wajahnya sendiri. Tapi matanya hitam pekat, dan saat sosok itu menoleh, bibirnya bergerak tanpa suara. Tapi Kevin mendengarnya langsung di kepalanya. "Sekarang, giliranmu." Petir menyambar, semuanya gelap. Ketika Kevin terbangun, ia sudah berbaring di lantai. Cermin itu utuh kembali, tak ada retakan. Tapi saat ia berdiri dan melihat ke sana, pantulan itu tak lagi meniru gerakannya. Pantulan itu tersenyum, walau Kevin diam. Dan saat ia mencoba bercermin di kamar, tidak ada bayangan. Keesokan harinya, Kevin mengemasi barang dan pergi tanpa menoleh. Ia hidup berpindah kota, menjauhi semua kaca, semua refleksi. Tapi satu hal tetap menghantui. Setiap jam 2 pagi lewat 15 menit, ia tidak pernah bisa melihat pantulannya sendiri. 3 tahun berlalu, Kevin kini bekerja di museum. Hidupnya normal, di luar. Tapi ia tahu, ada bagian dari dirinya yang hilang. Lalu, pada suatu siang, sebuah paket misterius tiba, tanpa nama, tanpa catatan. Isinya, foto Polaroid buram, menunjukkan seseorang berdiri di lorong kos lamanya, tepat di depan cermin. Dan wajah di foto itu adalah Kevin. Tapi Kevin tidak pernah kembali ke tempat itu. Jadi siapa yang ada di foto? Dengan detak jantung yang tak karuan, Kevin kembali ke Semarang. Kosan itu sudah kosong, terbengkalai. Satpam yang membukakan gerbang hanya berkata, "Rumah ini gak pernah disewakan lagi sejak anak yang dulu hilang." Mahasiswa, namanya juga Kevin, kalau nggak salah. Kevin membeku. Dia hilang, iya, kamar lantai atas, tapi waktu polisi cek, semua barangnya masih di dalam. Ia naik ke lantai 2. Lorong itu persis seperti dulu. Catnya makin rusak, udara terasa lebih dingin, tapi cerminnya masih di sana. Kevin menatap ke permukaannya, tak ada pantulan.
Ia angkat tangan, tak ada gerak di dalam kaca. Lalu perlahan, sosok di dalam muncul. Tapi bukan Kevin. Pantulan itu bukan pantulan. Itu seseorang lain. Wajah Kevin, dengan mata hitam dan senyum yang tak mungkin dibuat manusia. Langkah terdengar dari belakang. Berat, menyeret. Kevin menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali menghadap cermin, dirinya sudah menghilang dari sana. Yang tertinggal hanyalah lorong kosong. Dan kemudian, cermin membelah. Seminggu kemudian, seorang pemuda membeli rumah itu untuk direnovasi jadi galeri seni. Ia menyukai bentuk cermin antik yang ada di ujung lorong. Malam pertama, ia berdiri di depannya. Cermin itu bersih, tapi seolah berembun dari dalam. Ia mengangkat tangan, dan pantulannya meniru. Tapi sebelum ia pergi, pantulan itu berkedip duluan. Kevin yang hidup selama 3 tahun itu bukan Kevin. Ia adalah pantulan yang berhasil keluar saat Kevin asli terkunci di dalam. Dan kini, Kevin asli telah kembali. Tapi ia tidak kembali sendirian. Ada sesuatu dari dalam cermin yang ikut keluar bersamanya. Pantulan bukan hanya bayangan, tapi dunia lain yang diam-diam menunggu giliran.